saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mahmudu huwallahu jalla jalaluhu wal musalla alaihi wa huwa Muhammadun wa aluhu wa khairu ma umila bihi kitabullah jalla fi'ulahu. Allahumma arham du'fana ajaza at-tabibu fadawina zahara al-fasadu fanajjina daqat hilatuna faadrikna wa tawalla amrana. Saudara-saudara, alhamdulillah pada talal majlis kana li syaitani fihi nasib. Majlis kalau kepanjangan nanti setan ikut campur, apalagi nasi kebuli sudah matang. Kalau bicara terlalu panjang nanti berubah nasi kebuli jadi rengginang. Ya. Apalagi tiup-tiup angin. Benar? Masya Allah. Saya lihat yang hadir ini sungguh sangat amat banyak. Saya kebet-kebet mukanya tidak ada yang sama. Subhanallah ya. Ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu jahidu fa fi kulli syai'in ayatun tadullu ala annahu wahidu. Yang terhormat siapa sahibul bait ini, Habib dari Indonesia dan Habib Bapak Kiai Ahmad, bukan sahibul bait siapa? Ahmad Saidi. Kita doakan bila Bapak Anies Baswedan jadi presiden, beliau kita doakan menjadi menteri agama. Dan adiknya Kiai Muhammad Hasan kita doakan biasa-biasa saja. Jangan dua jangan. Nah, kalau Ustadz Asnawi kita doakan jadi wakil presiden. Nanti pesantrennya 5 tingkat di Kudus ya. Saya pernah diajak datang ke rumahnya makan nasi goreng. Hah? Haji Asnawi kenapa? Saudara, madad dahru wal ayyamu wa dzanbu hasilu wa jaa rasul mauti wal qalbu ghafilu. Na'imuka fid dunya khururun wa hasratun wa aishuka fid dunya muhalun wa batil. Senin, Selasa, Rabu terus berlalu, malam, siang terus berganti acara, roda terus berputar, tanggal, almanak terus berganti, roda. Beginilah keadaan. Apa hasilnya? Wa dzanbu hasilu. Hasilnya hanya dosa. Beginilah keadaan dunia. Asyabas saghira wa afnal kabira. Karul ghadati wa marul ashyi. Senin, Selasa, Rabu terus berlalu, malam, siang terus berganti acara. Saya malam-malam ngaca tahu-tahu sudah jenggotan. Saya batni hudun wa akhwatuha. Perasaan belum lama baru bikin KTP. Sekarang tiba-tiba sudah wal asri. Jadi cepatnya ini waktu, kata Ustadz Hasan tadi, waktu innal hayata daqaikun wa thawani wal umru wa dzikru lil insani umrun tsani. Hidup ini detik-detik waktu yang terus berlalu. Tik 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 tik. Yang kemarin anak-anak sekarang tahu-tahu sudah gendong anak. Yang kemarin masih kecil sekarang bisa ngecilin orang. Manggil gurunya gini aja. Ya, hadza kam min tilmidhin yansa ihsana ustazi. Berapa banyak murid-murid sudah lupa jasa gurunya karena dia sekarang sudah berstatus sama dengan gurunya. Manggil gurunya. Wow, kenapa sebabnya dia tidak bisa memposisikan dirinya terhadap gurunya? Dia sudah lupa cara berjabatan tangan dengan gurunya. Yang kemarin anak kecil sekarang bisa ngecilin orang. Nah ini dia, orang kalau lupa dengan jasa gurunya, dia nanti akan mengalami bencana. Pertama, nasiya kullama hafidha. Dia akan lupa apa yang dia hafalkan karena gurunya tidak redo, tidak suka, ilmunya disedot lagi. Nasiya kullama hafidha. Ya, kedua bisa juga nanti dia itu kalla lisanu. Saat menyampaikan kata ucapan, menyampaikan pengajaran di depan guru-gurunya, di depan umum, lupa
dan lidahnya ini yatalajlad, gagap. Dan itu kenapa? Karena tadi itu terlalu lama berpisah dengan gurunya, atau matanya pernah melihat kesalahan gurunya dan dia simpan, atau semakin hebat ilmunya, lama-lama tala alaihil amadu fanasiya ishana ustadi. Gum lil muallimi wafihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Ara'aita ashrafa wa ajalla min alladhi yabni wa yunsi anfusan wa uqula. Kamu lupa siapa yang didik akal kamu, yang membuat kamu cerdas. Sekarang kamu muhtaram, di mana-mana dihormati, pejabat pada cium tangan sama kamu, ATM kamu gemuk, duit banyak, kamu lupa. Kebanyakan itu tadi madad dahru wal ayyam wa dzanbu hasil. Hati-hati murid-murid ya. Man ta'azza minhu ustazuh, barang siapa gurunya pernah sakit hati, hurimah minhu barakatul ilm. Kenapa? Dia mendapat ujian berat. Biasanya fi awakhir umrih iftagara, miskin sengsara di akhir-akhir umurnya. Hati-hati nih murid ya, kita harus utamakan guru-guru kita. Ada orang manggil gurunya begini aja ya, Sat ta'al ma'i hatta yutaktik tasabih wala tamdah bihadrati ustadzika ustadzan akhar. Jangan suka memuji-muji guru-guru lain di depan guru kita. Si fulan muridnya banyak serenceng. Tahu serenceng? Serenceng luber muridnya, baca kitabnya kayak air. Bener apa kagak bacanya? Kodam tuh sama kodmuta juga kagak. Yo bacanya jangan la tamdah bihadrati ustadzika ustadzan akhar wala tutoktik bitasabi. Jangan baca-baca tasbih depan guru kita. Jangan menggelar-gelar sejadah di depan guru kita. Nanti kualat ya, lidahnya apa? Kalla lisanu indama yubayyinu linnasi, ketika sedang menerangkan kepada manusia gagap. Dan nasiya kullama hafidh, banyak hafalan-hafalan yang lupa. Dan apalagi tadi yaitu iftagara fi awakhir umri, di akhir-akhir umurnya dia miskin sengsara. Ittaqillah. Nah kembali lagi ya, madad dahru wal ayyamu wadzanbu hasilu wa jaa rasulul mauti wal qalbu ghafilu. Na'imuka fid dunya ghururun wa hasratun wa aishuka fid dunya muhalun wa batilun. Waktu terus berlalu, malam siang terus berganti acara, roda terus berputar, almanak tanggal terus berganti, tahu-tahu berubah ya. Sekarang tahun berapa? 2023. Ente ane doain jadi lurah di Kalimantan Selatan. Ya. Nah, ini Bapak Abri. Saya doain, ini siapa nih? Mudah-mudahan jadi pangap. Waduh, amin. Jaga laut Indonesia. Ikannya sering dicuri oleh pelayan-pelayan dari Malaysia, nelayan-nelayan dari Malaysia. Jadi kalau di Malaysia itu bahasanya beda dengan kita. Dia kalau angkatan laut namanya pasukan basah kuyup. Pasukan basah kuyup. Lain-lain di sana. Saya pernah ke sana, lain bahasanya. Rumah sakit bersalin, rumah sakit akibat laki-laki. Rumah sakit penanti apa? Ya, itu lain-lain di sana. Kalau terjun payung apa ya? Bongsang bergayut. Masya Allah, antum nih anda doakan. Mudah-mudahan jadi jenderal pangap. Amin. Amin ya robbal. Kembali lagi. Ini waktu betapa pentingnya. Zaman terus berubah. Ini zaman ad-dunya tabni wa tahdim. Seperti roda pedati, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kalau kita tidak manfaatkan waktu ini, bahaya. Kamin jibalin qad ala syurafatiha rijalu fazalu wal jibalu jibalu wal rijalu rijalu. Berapa banyak pemuda-pemuda menaiki gunung tinggi, itu gunung tetap gunung tinggi, sedangkan anak-anak itu sudah mati. Jadi
Hati-hati kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i ketika anaknya datang, anak muridnya, dia mengadu nangis, apa yang dikasih wasiat? Itu da'il aqdar taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u wa la tajza' li hadisatil layali fama li hawadisid dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan wa shimatuka as-samahatu wal wafa'u idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u wa man nazalat bisahatihil manaya fala ardun taqihi wala sama'u wa ardullahi wasi'atun walakin idza nazala al-qada dhaqal fada'u. Jadi di dalam menghadapi kehidupan kita harus menikmati proses. Kan macam-macam roda pedati. Ntar sekarang lagi naik, sekarang banyak orang nih pada celentang semuanya. Ngaku miskin semuanya. Habib, saya semenjak pandemi hidup saya sudah alih profesi. Tiap hari saya kerjanya hanya ternak teri, nganter anak nganter istri. Susah, duit lagi susah sekarang. Benar gak? Ya, ulah cicing baik. Jadi kalau mau, kata Imam Syafi'i, da'il aqdara taf'alu ma tasha'u. Biarkan takdir berjalan sekehendaknya. Tenang-tenang saja hidup di dunia ini. Ya, lihat orang ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Yang penting kalau kita mau menghadapi keadaan dunia ini, habaib-habaib dulu, dan saya juga sering kasih tahu 3 caranya. Orang mau hidup senang bahagia berapa? 3, catat nih. Yang pertama, syarat orang mau hidup bahagia harus punya duit. Benar gak? Orang kalau harta tidak membuat manusia bahagia, tetapi hidup tanpa harta sengsara. Benar gak? Kadal faqru an yakuna kufran. Duit hidup, ya, kalau tidak ada harta repot. Untuk hidup, duit biar sedikit cukup, tapi untuk gaya hidup biar banyak tidak cukup. Benar kan? Jadi harus punya duit. Nah, Habib ijazahkan supaya murah rizki. Pertama bacalah ya Latif, ya Latif, ya Latif 129 kali ala hisabil Jummal, yang memberikan ijazah Al Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Bogor Empang. Berapa? 100. Catat. Ya. Ya, yang kedua, man lazima suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa yang melazimkan selalu tiap malam membaca surat Waqiah, tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Mau gak punya duit? Ya cicing wae ya. Diam saja. Mau murah rezeki? Baca apa tadi? Pertama ya Latif berapa? Yang kedua surat Waqiah, dan yang ketiga alaikum bisolatid duha. Jangan tinggalkan sholat duha. Insya Allah hidupnya barokah. Lihat orang-orang tua dulu, abahnya hidupnya, sekolahnya tidak tinggi-tinggi, biasa-biasa saja, tapi hidupnya barokah. Orang-orang tua kita dulu sana ada di Jakarta tuh, Haji Gonan, Haji Somad, sekolahnya SD kelas 2, istrinya 4, anaknya 60, cucunya 307, badannya sehat, naik umur 80 masih kuat naik pohonan, kontrakannya 150, pergi haji berkali-kali, hidupnya barokah. Coba lihat orang-orang tua dulu nih, antum ya masih muda dulu, masih pakai celana monyet. Ya, hidupnya umur 80 masih kuat naik pohonan, seger, minum air dingin saja nikmat saja, banyak cuknya, tahu cuk, diminum kagak sakit perut. Penyakit-penyakit seperti sekarang tidak ada, seperti penyakit haid, penyakit ini. Zaman dulu paling penyakit gondongan sini ya, tahu gondongan, dikasih belau sembuh, koreng paling. Nah yang kedua,
Jadi pertama harus punya duit. Sebab orang kalau tidak punya duit, jangankan gaya hidupnya, gaya duduknya aja beda. Nih yang punya duit nggak punya duit, jalannya pun lain. Orang kalau tidak punya duit, gaya jalannya pun kelihatan lemes, ya, seloyongan, ketiup angin, botol aqua ditendangin. Tanah orang diukur-ukurin. Ini tanah saya ini, bukan. Jadi ya Latif 129 surat Al-Waqiah tiap malam dan sholat 2. Yang kedua, benar nih, orang mau senang bahagia harus mempunyai anak yang berbakti. Habib ijazahkan supaya kita jadi anak bakti. Habaib tuh biasakan membaca Inna Anzalna. Mana tangan kanannya? Ini, angkat. Ayo, baca ya, matanya melihat ke arah mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Inna Anzalna. Inna anzalnahu fi lailatul auladikum wala tad'u ala amwalikum farubbama sadafa babal ijabah fastajaballah. Jangan sekali-kali menyumpahkan anak, mahma kana waladuka. Biar bagai nakalnya anak kita, jangan disumpahin. Dasar anak setan lu. Nah, suka kan? Orang sini apa baca? Sumpah kepada anak. Tahu doa usyar. Kondorwo. Nah, atau anak nakal. Jangan, itu anak doakan Allah yahdik. Allah. Dan yang terakhir istri yang salihah. Istri yang salihah nanti pulang suruh baca Alam Nashrah. Ada ibu-ibu, ibu-ibu ya, kalau ibu mau menjadi istri yang salihah, Nabi sudah katakan walladzi ba'atsa Muhammad faqul ya Allah idza ataka malakul mauti faqul ya Allah. Baca lafaz Allah 77 kali, ma'ahabsin nafas, nafasnya ditahan. Wanzur ila samai, lihat ke arah langit, ya. Baca Allah gitu, ya. Kalau kita lagi susah, lagi bingung, lagi resah, lihat anak mau sekolah, istri mukanya serem banget, ya. Demek. Nah, kita apa? Baca Allah, ya. Ikut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca la. Yang keras, suaranya angkat. Lihat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Keras, yang keras. Lagi. Allah, ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa hafadna minadz dzunubi wal azam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah. Allah matikan kita hidup di dunia bahagia, di akhirat masuk ke dalam surga, saat mati husnul khatimah, di akhirat kumpul bersama baginda Nabi yang mulia, bertemu lagi pada anak, istri dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Udah zuhur belum? Nah ya. Ya, ya akhir. Udah. Syukran.